Halo anak-anak, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu April pada pelajaran TIK kelas 3 SD. Kali ini, Bu April akan membahas tentang aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata merupakan suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat atau mengetik naskah berupa susunan kata, kalimat, dan paragraf. Contohnya untuk mengetik surat, jadwal pelajaran, puisi, dan lainnya. Ada banyak sekali aplikasi pengolah kata, namun yang sering digunakan adalah Microsoft Word. Bu April akan mengenalkan kepada kalian lembar kerja Microsoft Word 2007. Langsung saja Ibu perlihatkan. Jadi, ini adalah tampilan layar desktop. Kita cari icon Microsoft Word, lalu klik 2 kali pada icon tersebut. Nah, ini adalah lembar kerja Microsoft Word 2007. Sekarang, Bu April akan memberitahu apa saja yang ada di dalam Microsoft Word ini. Pada Microsoft Word terdapat 7 menu utama yang disusun dalam bentuk tab menu, yaitu Home, Insert, Page Layout, Preferences, Mailings, Review, dan View. Jika tab menu ini diklik, akan ditampilkan beberapa icon perintah yang berhubungan dengan tab menu tersebut pada ribbon. Ribbon adalah kumpulan perintah yang terbagi dalam beberapa grup pada setiap tab menu. Yang pertama, pada tab menu Home terdapat beberapa grup antara lain Clipboard. Clipboard berisi icon-icon untuk menyalin, memotong, meletakkan salinan, dan menyalin format. Kemudian, Font. Tab Font berisi icon-icon untuk memilih model atau jenis huruf, ukuran huruf, menebalkan huruf, mencetak huruf miring, memberi warna huruf, dan memberi background huruf. Tab Paragraf berisi icon-icon untuk mengatur paragraf seperti pemberian penomoran, perataan teks, pengaturan jarak baris atau spasi, dan pemberian warna. Style. Tab Style berisi icon-icon untuk mengatur penampilan teks, diantaranya dengan pilihan normal, tidak berspasi, serta heading. Terakhir ada Editing. Editing digunakan untuk proses pengeditan teks. Bergeser ke sebelah kanan ada tab menu Insert. Tab menu ini digunakan untuk memasukkan instruksi-instruksi ke dalam dokumen. Tab menu Insert terdiri dari beberapa grup antara lain Page. Page berisi icon-icon untuk mengatur halaman seperti membuat cover, membuat atau membuka dokumen yang masih kosong, dan membuat penggalan halaman. Lalu ada Tables yang berisi icon-icon untuk membuat dan mengatur tabel. Illustration berisi icon-icon untuk membuat dan memasukkan gambar serta grafik ke dalam dokumen. Link berisi icon-icon untuk menghubungkan dokumen dengan dokumen lain baik secara offline maupun online. Header and footer digunakan untuk menyisipkan teks pada header and footer sebuah dokumen serta pemberian nomor halaman. Text digunakan untuk membuat text box dan membuat word art atau huruf indah. Yang terakhir ada simbol, digunakan untuk membuat atau memasukkan rumus serta simbol-simbol ke dalam teks. Kemudian, tab menu Page Layout. Page Layout terdiri dari beberapa grup antara lain Themes, yang berisi icon-icon untuk mengatur huruf dengan format sesuai keinginan kalian. Lalu ada Page Setup, berisi icon-icon untuk mengatur batas tepi kertas dan ukuran kertas. Page Background berisi icon-icon untuk memformat halaman menjadi berwarna, watermark, dan pembuatan bingkai halaman kertas. Paragraf untuk mengatur seberapa besar indentasi atau menjorok
serta membuat spasi antar baris teks. Lalu yang terakhir ada arrange, digunakan untuk mengatur tata letak atau posisi teks di dalam halaman, seperti diletakkan di depan atau di belakang gambar. Kemudian ada tab menu Preferences, yang terdiri dari beberapa grup antara lain Table of Contents, yang berfungsi untuk mengelola daftar isi. Lalu ada Footnotes, yang berfungsi untuk mengelola catatan kaki. Citation and Bibliography, yang berfungsi untuk mengelola kutipan dan daftar pustaka suatu dokumen. Caption, berfungsi untuk mengelola daftar gambar dan grafik. Lalu yang terakhir ada Index, yang berfungsi untuk mengelola indeks pada dokumen. Bergeser lagi ke sebelah kanan ada tab menu Mailings. Menu ini terdiri dari beberapa grup untuk keperluan membuat dokumen surat menyurat seperti amplop, surat massal, dan sebagainya. Tab menu Review. Menu Review terdiri dari beberapa tab untuk keperluan mengecek dokumen dan kesalahan dan pengamanan dokumen. Tab menu View digunakan untuk menampilkan atau mencetak dokumen pada layar, mengatur ukuran cetakannya, dan menampilkan garis bantu pada lembar kerja. Microsoft Word 2007 juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas lain. Kita cari icon Office button seperti ini, lalu klik, maka akan muncul icon-icon perintah sebagai berikut. Icon New berguna untuk membuat dokumen baru. Icon Open berguna untuk membuka dokumen Microsoft Word yang sudah pernah dibuat. Save berguna untuk menyimpan dokumen. Save As berguna untuk menyimpan dokumen yang pernah disimpan dengan nama baru. Print berguna untuk mencetak dokumen. Close berguna untuk menutup dokumen. Kemudian juga ada tombol zoom yang berguna untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja. Caranya dengan menggeser ke kanan atau ke kiri tombol tersebut. Ada juga bar status menampilkan informasi tentang lembar kerja yang aktif, misalnya jumlah halaman, nomor halaman, dan sebagainya. Untuk mengakhiri atau keluar dari aplikasi Microsoft Word 2007 dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, klik tombol Office button, kemudian pilih Exit Word. Yang kedua, klik icon X di pojok kanan atas jendela Microsoft Word 2007. Lalu yang ketiga, bisa tekan tombol Alt dan F4 bersama-sama. Oke, itu tadi pengenalan Microsoft Word 2007. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.